Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hasna Isnaini. Saya dari kelas 11 Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 3 Magelang akan menyelesaikan tugas proyek PAI akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tak terhitung. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema menjaga lisan, menjaga hati. Tema ini penting karena keduanya saling berhubungan. Lisan mencerminkan isi hati, dan hati dapat rusak karena ucapan yang buruk. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lisan adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi pengaruhnya sangat besar. Begitu pula dengan hati, yang menjadi pusat dari seluruh perbuatan manusia. Jika hati baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika hati rusak, maka rusaklah seluruh amal kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hati sangat peka terhadap ucapan seseorang. Ketika lisan mengucapkan kata-kata yang baik, hati akan menjadi tenang. Namun, ketika lisan sering digunakan untuk berbohong, mengumpat, dan menyakiti hati orang lain, perlahan-lahan hati akan ikut mengeras dan menjadi gelap. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid," yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita dicatat dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah langkah awal untuk menjaga kebersihan hati. Kita dapat menjaganya dengan cara berpikir sebelum berbicara. Tanyakan kepada diri kita, apakah ini baik? Apakah ini menyakitkan? Apakah ini bermanfaat? Yang kedua, membiasakan diri berkata lembut dan sopan. Yang ketiga, menghindari gibah, menghina, dan bercanda yang berlebihan. Yang keempat, mengucapkan kalimat yang baik, seperti memberi salam, meminta maaf, mengatakan terima kasih, dan memuji tanpa berlebihan. Yang kelima yaitu membersihkan hati dengan berzikir. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita di sekolah, terkadang kita bercanda berlebihan sampai ada teman yang tersinggung. Atau saat melihat kesalahan seseorang, kita lebih memilih untuk menceritakannya kepada orang lain daripada menegur dan menasihatinya dengan lembut. Hal-hal seperti inilah yang dapat merusak hati dan hubungan antar teman. Ketika hati bersih, maka lisan otomatis mengikuti. Dan ketika lisan dijaga, maka hati pun ikut menjadi tenang dan bersih. Contoh yang kedua yaitu bertengkar dengan teman ketika sedang kesal atau emosi. Kebiasaannya kita mudah mengucapkan kata-kata yang kasar atau menyakitkan. Padahal, ucapan saat marah seringkali lebih melukai daripada tindakan. Menjaga lisan berarti menahan diri agar tidak memaki atau berkata kasar ketika emosi sedang tinggi. Lebih baik diam sejenak sampai hati kembali tenang. Contoh yang ketiga yaitu ketika kita menolong atau memberi nasihat. Nasihat adalah hal yang baik, tetapi cara menyampaikannya sangat berpengaruh. Kita bisa menyampaikannya dengan cara yang lembut, tidak menggurui, tidak membuat orang lain merasa direndahkan. Dengan begitu, hati kita tetap bersih karena niat nasihatnya tulus, bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik ataupun lebih benar. Sebagai penutup, marilah kita menyadari bahwa menjaga lisan dan menjaga hati adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lisan adalah cermin hati, dan hati adalah sumber kebaikan amal kita. Jika keduanya dijaga, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih damai dan hubungan antar sesama lebih menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan, membersihkan hati, dan memperbaiki akhlak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.